Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang berbahagia, semoga selalu sehat walafiat, amin. Materi lanjutan kita bahas tentang proses termodinamika. Sebenarnya proses termodinamika itu ada 4 proses. Pertama, proses isotermal. Proses isotermal itu dianggap bahwa suhu gas itu dipertahankan tetap. Jadi sini suhu gas dipertahankan tetap. Suhu gas dipertahankan tetap nih suhu. Kemudian ada lagi yang namanya proses isochorik ya, namanya ada proses isochorik. Nah, kalau chorik ini adalah di volumenya. Volumenya itu dipertahankan tetap. Kemudian yang ketiga nanti ada namanya lagi proses isobarik. Nah, isobarik ini tekanannya itu tetap. Yang keempat nanti ada namanya proses adiabatik. Adiabatik itu tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Jadi ini menyangkut volumenya tetap, V tetap, yang ini tadi adalah T-nya tetap, suhu, yang ini adalah tekanannya tetap. Nah, yang ini karena tidak ada kalor yang masuk keluar, berarti Q-nya itu sama dengan 0. Itu gambaran umumnya dulu. Sekarang kita masuk ke tahap pertama, proses isotermal dulu ya. Kita bahas tentang proses isotermal. Proses isotermal itu merupakan suatu proses yang mana tadi adalah suhu gas dipertahankan. Jadi ini suhu gas dipertahankan. Kita buat ilustrasinya, ini ada wadah tadi, kemudian sini ada pistonnya, ini gas, ini dia namanya, ini kita sebut sebagai reservoir namanya. Ini tandon ya, tandon panas gitu, tandon panas nih. Tandon itu artinya gini, tandon itu berfungsi agar suhu gas sama, sini kalor jadi masuk. Kemudian ketika karena dipertahankan, lalu gas mengembang, misalnya gas memuai, jadi kita anggap sampai sini. Gas memuai. Berarti ini ada volume awal, di satu gitu ya. Ini volume awal, artinya ini yang awal, volume awalnya. Yang sini V2 volume akhir. Nah, usaha yang dilakukan di sini, karena yang melakukan itu adalah sistem gas, berarti positif ya. Jadi usaha W tadi yang dilakukan itu bertanda positif.
berarti karena usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, sehingga kita buat sini, kita buat grafiknya, tekanan sini volumenya. Nah, grafiknya itu ini P1, volume awal, volume akhir. Karena dia ini adalah memuai, berarti ini sini, kemudian di sini. Nah, ini titik ini. Sehingga kita lihat ini grafiknya berupa kurva parabola, hiperbola ya nih. Nah, hiperbola. Nah, ini hiperbola. Artinya volumenya mengembang dari P1 ke P2, dimana suhunya tetap. Berarti kurvanya bersifat nih, kurvanya itu adalah hiperbola atau garis membentuk asimtot ya. Nah, setelah matematika dikenal dengan asimtot, artinya artinya garisnya itu tidak dipotong oleh grafik. Nah, ini hanya mendekati, ini tidak memotong. Kalau di sini saya yang namanya asimtot begini kan. Nah, ini garis ini tidak berpotongan ya. Nah, namanya asimtot, membentuk hiperbola. Nah, sekarang kita lihat daerah yang saya arsir ini namanya usaha. Usahanya adalah positif karena dilengkungkan oleh sistem. Usaha lingkungan berarti ini namanya pemuaian nih. Kan pemuaian ini mengembang. Volume pertama di sini, volume kedua di sini. Ini berarti volume ini memuai. Jadi namanya ini pemuaian isotermal. Nah, selanjutnya dari sini berarti ada lagi pemampatan. Kalau kita balik, kita balik lagi ya. Mula-mula volume awal sini, kemudian volume terakhirnya di sini. Oke, sudah ini. Ini tadi P2. Nah, sini kita perhatikan usahanya ini, usaha W yang dilakukan gas itu menjadi negatif. Nah, menjadi negatif karena di sini adalah lingkungan yang memberikan tekanan. Nah, lingkungan menekan, akhirnya dia memampat gas itu. Di sini berarti pemampatan gas, sehingga gas menerima usaha dari lingkungan. Berarti sini gas menerima usaha dari lingkungan. Karena ditekan, ini lingkungan dari luar kan, ini nekan, ini dia memampat. Maka kita lihat grafiknya. P1, sini P2 tadi, P tekanan, usaha sini ini lagi. Nah, ini namanya, ini usahanya tadi, ini di sini. Jadi namanya ini adalah P1 ke P2. Di sini awalnya tadi ya, sini akhir. Berarti ini
Tadi kan pemuaian. Oh, ini pemampatan ya. Pemampatan berarti panahnya terbalik ini. Nah, ya kan, bergerak ke sini. Ini kan tadi kan besar gitu. Akhirnya ini mengecil. Nah, akhirnya namanya ini pemampatan gas. Berarti ini namanya pemampatan isotermal, dimana usahanya itu adalah negatif. Usahanya negatif ya. Jadi ini usaha yang dilakukan oleh sistem yang diarsir ini adalah B-nya. Sedikit sini. Nah, panahnya ke sana, ini yang diarsir ini adalah usahanya. Sekarang kita masuk pada formulasinya. Usaha yang dilakukan pada gas isotermik itu dapat dihitung. Jadi untuk menghitungnya itu usahanya itu W tadi itu dapat dihitung pada gambar tadi, luas daerah yang diarsir tadi, yang ini gambar tadi. Nah, luas yang diarsir. Nah, ini W, ini yang W nya tadi. Nah, ini dapat di luas daerah yang diarsir. Usahanya itu di bawah grafik. Ini di bawah grafik ini. Di bawah grafik. Ini menghitungnya gini ya. Harus dihitung dengan hitungan secara integral. Dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi usaha integral ini ya. Nah, ini kita pelajaran yang sebelumnya sudah belajar tentang integral, tentang ketika kita belajar tentang gerak lurus pada bidang datar, ada proses integral di sana. Maka usaha sama dengan integral. Ini batas bawah P volume 1, volume 2, kemudian tekanan dP. Kita ingat bahwa pada P volume kan rumusnya adalah nRT. Jadi kita belajar teori kinetik gas, P nRT, sehingga P nya saja sama dengan nRT per volume. Nah, sekarang kita teruskan lagi, kita proses ini integralnya. Kita masukkan dulu P nya, kita ganti dengan nRT per volume. Jadi usaha sama dengan integral P1 batas atas batas bawah batas atas sama dengan N R T per volume dP. Karena nRT ini adalah tetap,
tetap, maka faktor tersebut dapat dikeluarkan. Maka faktor ini dapat dikeluarkan dari integralnya. Proses matematika kan gitu. Sekarang kita keluarkan dulu. Usaha sama dengan integral P1 P2, nRT dulu, nRT integral P1 P2 hingga dp dpp. Lalu ini kita menggunakan sifat yang ini. Kita ingat bahwa untuk menggunakan sifat dari matematika, kita lihat bahwa kalau ada integral di x itu sama dengan ln ya. Ln x. Berarti usaha sama dengan nRT integral P1 P2. Sini kita perhatikan integralnya, kalau kita masukkan ke sini, integralnya kita hilangkan sehingga berubah dia menjadi kurung siku sini kan. Tulis load P. Nah ini sama gini, kita ganti x nya ini karena ini P, ini x kan, jadi sama polanya, berarti kita gantikan x nya ini dengan P. Ini kita ganti dengan P ln P kurung siku batas atas batas bawahnya P1 P2. Ya, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi P2 ini dikurangkan P1 batas atas batas bawah, sehingga usaha sama dengan nRT kita kalikan ln P2 dikurang ln P1, sehingga kalau itu pengurangan berarti dia kita ubah jadi n RT. Seperti kita belajar log, berarti kalau pengurangan berarti ln ini P2 per P1. Inilah rumusnya. Karena dia bertanda, kalau dia positif berarti usaha, berarti ini wigasnya kan, ini wigas. Jadi wigas ini nanti yang dilakukan oleh sistem. Kemudian kalau dia nanti min wigas, berarti lingkungan yang melakukan, usaha yang dilakukan lingkungan. Jadi rumusnya nRT ln volume 2 dibagi volume 1, sehingga untuk kalau nanti yang melakukan adalah sistem, maka wigas W nya ini adalah positif. Ketika dia nanti lingkungan yang melakukan, maka kita beri tanda negatif. Ya, contohnya dari sebuah silinder mol gas, 0,5 mol gas dengan volume, misalnya dengan volumenya 5 liter. Jadi 0,5 mol gas itu terdapat volumenya 5 liter. Mengalami proses isotermik. Jadi mengalami proses isotermal, dimana suhunya T nya itu sama dengan 300 Kelvin, hingga volumenya itu menjadi 2 liter. Berarti ini dimampatkan ya, 2 liter.
pertanyaannya berapa hitung gitu ya, pertanyaannya hitunglah usaha yang dilakukan gas, berapa usaha yang dilakukan lingkungan. Tulang usaha yang dilakukan gas, berapa usaha yang dilakukan gas, ini sistem. Kemudian berapa lagi usaha yang dilakukan oleh lingkungan. Ini ada yang gas, ada yang lingkungan. Jadi ini positif, ini negatif. Yang dilakukan gas, usaha ya, lingkungan. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gas. Gas itu kan sistemnya. Jadi yang ini bertanda usaha yang ini positif, usaha yang dilakukan oleh lingkungan bertanda negatif. Kita lihat lagi ke data informasinya tadi. N-nya diketahui berapa tadi? 0,5 mol. Kemudian volume pertamanya 5 liter, ini kita ubah ke meter kubik, maka menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian volume 2 itu tadi adalah 2 liter, kita ubah lagi menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Suhunya tadi adalah 300 Kelvin. Pertanyaannya wigas, usaha dilakukan gas berapa, kemudian usaha yang dilakukan oleh lingkungan berapa. Ini yang sistem tadi. Sekarang kita hitung. Gas dulu ya. Nah, gas, usaha dilakukan gas sama dengan rumusnya tadi adalah plus kan, harus plus ya, plus nRT ln P2 per P1. Masukkan angkanya, plus N tadi adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 ya, 5 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan RRT. R nya tetap gas umum, angkanya kan 8,31 dikalikan lagi suhu 300 ln sama dengan 0,5 nih ya, N tadi, N bukan ini nih, yang N ini N kecil, berarti 0,5. Ln-nya, volumenya tadi adalah 5, yang di volume 2 kali 10 pangkat min 3, di bawahnya volume pertamanya 5 kali 10 pangkat min 3. Sehingga plus ini kita kalikan dengan 3 ini, berarti angkanya 1246,5. Sini kita bagi karena ini habis 2 dibagi 5, 20, 0,4 ln 0,4 nilainya, ln 0,4, sehingga sama dengan plus 1246,5. kita kalikan, ini lihat tabel kalkulator, nilainya ln 0,4 nilainya minus 0,1
916. Maka hasilnya kita kalikan minus 114,2,16 joule. Untuk W lingkungannya, rumusnya kan ini kan negatif, W gas. W sama min kali min, masukkan min kalikan lagi min 1142,16. Hasilnya plus 1142,16 joule. Berikutnya latihan soal. Dalam sebuah silinder 0,5 mol gas dengan volume 5 liter mengalami proses isotermal. T-nya sama dengan tetap saja tadi 300 Kelvin, hingga volumenya itu menjadi 10 liter. Nah, berarti ini pemuai diambil. Hitung usaha yang dilakukan gas usaha, dan usaha yang dilakukan oleh lingkungan. Jadi datanya tadi M-nya sama dengan 0,5 mol, kemudian P1 nya sama dengan 5 liter, P2 nya sama dengan menjadi 10 liter. Memuai ini berarti T nya tadi adalah sama dengan 300 Kelvin. Kemudian tetapan Boltzmann-nya kan 8,31 joule per mol Kelvin. Yang ditanyakan adalah W gas saudara berapa dan W lingkungan saudara berapa. Silahkan Anda lanjutkan. Oke, sekarang saya teruskan ke proses kedua. Proses kedua tadi adalah proses isobarik. Yang kedua, proses isobarik. Proses isobarik itu suatu proses di mana bukan isobarik ya. Saya bahas dulu. Yang kedua tadi adalah proses isobarik ya. Sorry. Proses isobarik. Isobarik itu dimana prosesnya itu volume dipertahankan tetap. Nah, kalau saya gambar lagi sini, tetap ini tidak bergerak, gas. Ini piston, volumenya tetap. Nah, ketika volume gas tetap tidak berubah,
Jadi sini bahwa volume gas tetap tidak berubah karena piston ini tetap hanya terpatri kuat gitu ya. Di sini piston terpatri kuat di sini sehingga volume gasnya itu tetap tidak berubah. Ketika tekanan P bertambah, ketika tekanan P-nya itu bertambah, maka molekul gas bergerak makin cepat. Molekul gas itu bergerak makin cepat, tapi tekanannya tetap, sehingga suhunya akan naik, sehingga suhu T ini naik. Sebaliknya, ketika P nya dikurangi, suhunya turun. Ketika P nya itu dikurangi, tekanannya dikurangi, maka suhu itu turun, suhunya turun ya, T nya itu turun, sehingga usaha yang dilakukan pada proses ini itu sama dengan 0. Jadi usaha yang dilakukan proses ini ya, proses isobarik itu sama dengan 0 karena delta P nya 0, tidak mengalami, sama ya, 0. Sehingga kita lihat grafiknya, grafik tekanan volume, P nya tetap nih. Nah ini volume tetap, P tidak berubah. Karena tidak berubah kan berarti P nya sama dengan 0. Yang pertama kan ada P1 P2 berubah-ubah, sekarang kan P nya hanya sini aja tetap, berarti grafik ini namanya tetap, berarti P nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat usahanya 0 tadi, kita lihat prosesnya, rumusnya tadi kan kita masukkan kan delta W tadi kan, delta usaha sama dengan tekanan dikalikan delta P, sehingga delta W nya kan P, ini kan di 0. Nah sehingga delta W nya sama dengan 0. Ini proses isobarik. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Selamat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala, para santri dan santriwati dapat senantiasa dapat memberikan kemudahan dalam memahami pelajaran ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.